Coba jujur, pernah nggak sih kita mikir, ada nggak ya hal-hal yang saya lakuin sekarang, setelah nggak muda lagi, yang sebenarnya kelihatan sama orang lain, tapi mereka sungkan ngasih tahu? Faktanya, seiring usia bertambah, beberapa kebiasaan kecil bisa muncul. Kebiasaan ini bisa bikin kita terlihat jadi kurang peduli, susah didekati, atau bahkan kurang menarik di mata orang. Masalah utamanya adalah, orang Indonesia itu terkenal sopan, jadi mereka milih diam. Akibatnya, kita nggak pernah sadar. Tapi ini kabar baiknya. Begitu kita sadar, memperbaikinya itu gampang banget. Begitu diperbaiki, kita bisa tampil lagi dengan percaya diri, berwibawa, dan enak dilihat. Di video ini kita akan bongkar 6 poin penting yang sering banget diperhatikan orang lain dari kita yang udah nggak muda lagi, tapi jarang dibahas belak-belakan. Perubahan kecil ini bisa mengubah total cara orang berinteraksi dengan kita. Yang paling keren, semua masalah ini ada solusinya. Dengan sedikit usaha, kita bisa tetap punya energi yang kuat, aktif bersosialisasi, dan merasa sehat seutuhnya di usia berapapun. Yuk, langsung kita bahas satu persatu. 1. Meremehkan perawatan diri atau kerapian pribadi. Ini yang paling sering terlewat. Seiring waktu, kita jadi gampang mengabaikan detail kecil dalam merawat dan merapikan diri. Misalnya, lupa gunting kuku, rambut mulai nggak terurus, atau pakai baju yang itu-itu aja dan sudah kusam. Hal-hal kecil ini menumpuk dan tanpa sadar bisa bikin kita terlihat lebih tua dari usia kita, gampang capek, atau kayak orang yang nggak mau diajak ngobrol. Ada bapak-bapak yang dulunya terkenal rapi, tapi belakangan dia biarin alisnya gondrong, rambutnya nggak berbentuk, dan bajunya selalu yang lama, melar, dan warnanya pudar. Teman-teman dekatnya pasti lihat, tapi siapa yang tega bilang, "Pak, potong alisnya dong." Orang lain diam, tapi mereka pasti memperhatikan. Kalau kita mulai nggak rapi, itu bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal energi dan semangat yang kita pancarkan. Rambut berantakan, kuku nggak bersih, atau kulit kering bisa bikin kita terlihat lesu dan kayak orang yang menarik diri dari pergaulan. Rutin cukur atau potong rambut, janggut, atau alis. Penampilan rapi itu langsung ngasih kesan kita orang yang perhatian. Perhatikan kuku, pastikan selalu bersih dan terawat. Baju yang layak, pakai baju yang bersih dan ukurannya pas. Nggak perlu mahal, asal nggak melar dan nggak kusut. Ini kan bom sama guys, cuma beda jenis pelatuknya aja. 2. Intensitas suara yang keras atau sering memotong kata-kata orang. Ini adalah masalah komunikasi yang umum banget terjadi. Kita jadi sering ngomong dengan volume yang keras atau tanpa sadar memotong omongan orang lain. Kenapa? Seringnya karena pendengaran kita mulai menurun, jadi kita nggak sadar seberapa keras suara kita. Kita ketemu temen, kita ngomong kenceng banget. Kita nggak dengar suara kita terlalu dominan. Kalau kita lagi seru-serunya cerita, kita main potong aja omongan orang. Orang lain di sekitar kita pasti sadar, tapi mereka nggak mau bikin kita malu, jadi mereka cuma sabar aja. Misalnya, di acara kumpul keluarga, ada kakek yang makin lama makin keras suaranya. Dia jadi pusat perhatian dengan volume yang menggelegar, dan cucu-cucunya jadi mundur sedikit waktu dia ngomong. Setelah sadar dari reaksi orang, dia cek pendengaran dan mulai berusaha ngomong lebih pelan. Hasilnya apa? Obrolan jadi lebih santai dan orang lebih nyaman di dekatnya. Ingat, ngomong kenceng atau motong orang bisa bikin kita terlihat sombong atau nggak sabaran. Ngobrol itu harusnya kayak lempar tangkap bola, bukan kita yang pegang bola terus guys. Sadari reaksi orang. Kalau orang lain menjauhkan kepala atau mereka jadi pelan suaranya, itu sinyal buat kita pelanin suara kita juga. Coba cek pendengaran. Kalau kita curiga, cek aja. Alat bantu dengar bukan aib, justru membantu kita mengontrol diri saat berbicara. Dengarkan sampai selesai. Beri jeda, tunggu orang lain selesai ngomong. Tunjukkan bahwa kita menghargai apa yang mereka sampaikan. Pakaian yang ketinggalan zaman atau kebesaran. Seringkali kita punya pakaian andalan yang sudah kita pakai bertahun-tahun karena nyaman. Akhirnya, kita terjebak pakai baju yang modelnya lama atau ukurannya sudah nggak pas, terlalu longgar dan melar. Baju itu ngomong ke orang lain. Baju yang kusam,
melar, atau sudah nggak sesuai zaman, bisa bikin kita terlihat tua dan nggak terurus. Padahal mungkin kita sehat dan bugar. Ada ibu-ibu yang dulu selalu modis, tapi sekarang ia cuma pakai daster gombrong dengan warna-warna pudar. Teman-temannya sayang banget mau bilang, "Ganti baju, Bu." Saat dia coba pakai kemeja baru yang ukurannya sesuai dan warnanya lebih cerah, seketika dia merasa lebih bersemangat dan orang lain langsung kasih pujian. Kita nggak perlu ikut semua gaya anak muda, tapi kunci utamanya adalah pas. Baju yang ukurannya pas, bersih, dan punya bentuk, nggak lepek, akan memancarkan energi yang lebih kuat dan membuat kita terlihat lebih segar. Fokus ke ukuran. Pastikan baju, celana, atau kemeja ukurannya pas di badan. Nggak terlalu ketat, tapi juga nggak kedodoran. Pilih warna cerah. Sesekali masukkan warna cerah atau warna yang sesuai dengan kulit kita. Aksesoris pelengkap, jam tangan, sal, atau ikat pinggang yang bagus bisa langsung mengubah total penampilan kita dari biasa aja jadi rapi. Terlalu banyak mengeluh dan kritik tanpa henti. Ini adalah cara cepat buat bikin orang menghindar dari kita. Gampang banget kita kejebak di pola pikir mengeluh. Mengeluh soal macet, soal anak muda sekarang, soal sakit pinggang, atau betapa susahnya zaman sekarang. Meskipun niat kita cuma berbagi pandangan, obrolan yang isinya keluhan dan kritik terus-menerus itu menyedot energi orang lain. Ada seseorang yang kalau diajak ngobrol pasti ujung-ujungnya curhat betapa buruknya semua hal. Teman-temannya tetap sayang, tapi mereka jadi malas ngajak ngobrol panjang karena tahu pasti bakal dengerin daftar keluhan. Sampai suatu hari, ada yang bilang, "Pak, emang ada ya hal yang Bapak suka hari ini?" Pertanyaan itu bikin dia sadar bahwa dia terlalu fokus pada hal negatif. Energi negatif itu menular. Kalau kita terus-terusan mengeluh, kita mengubah suasana hati orang lain jadi berat. Orang-orang pasti lebih suka berinteraksi dengan orang yang membawa semangat positif atau punya pandangan yang seimbang. Cek diri sendiri. Hitung berapa kali dalam obrolan kita mengeluh. Kalau terlalu sering, rem. Kalau kita mau mengeluh, coba imbangi dengan satu hal yang kita syukuri atau satu hal menarik yang kita lihat hari itu. Jadilah penasaran. Daripada mengkritik, coba bilang, "Dulu beda, tapi menarik juga ya cara kerja sistem baru ini." 5. Postur tubuh yang membungkuk atau jalan yang diseret. Ini adalah sinyal tanpa kata-kata yang kuat, tapi kita sering nggak sadar. Seiring usia, kita jadi sering membungkuk, jalan sambil menyeret kaki, bukan melangkah, atau berdiri dengan bahu yang masuk ke dalam. Orang nggak cuma dengerin kata-kata kita, mereka baca sikap tubuh kita. Postur yang bungkuk, gerakan lambat, atau sikap tubuh tertutup bisa bikin kita terlihat lemah, nggak berenergi, atau gampang capek. Padahal belum tentu kita merasa begitu. Ada nenek yang masih energik, tapi dia selalu jalan dengan bahu membungkuk. Karena posturnya itu, orang sering menawarkan bantuan berlebihan padanya, menganggap dia rapuh. Sampai dia lihat foto dirinya dan sadar posturnya mengirimkan sinyal yang salah. Setelah dia coba berdiri tegak dan jalan dengan langkah mantap, orang-orang mulai memperlakukannya lebih sebagai teman setara, bukan sebagai orang yang butuh dikasihani. Postur yang tegak memancarkan kekuatan dan semangat hidup, sementara membungkuk membuat kita terlihat lebih lesu. Bayangin ada tali yang narik kita dari ubun-ubun ke atas saat kita berdiri atau duduk. Ini otomatis bikin tulang punggung kita lurus. Angkat kaki. Saat jalan, pastikan kita mengangkat kaki dengan jelas, nggak menyeretnya. Jalanlah dengan tujuan. Tatap mata. Saat ngobrol, jaga kontak mata yang nyaman. Itu menunjukkan kita hadir seutuhnya dalam percakapan. 6. Kekurangan perhatian pada kebersihan, bau badan atau bau mulut. Ini adalah poin yang paling sensitif, tapi paling cepat disadari orang lain. Seiring kita menua, indera penciuman kita sering melemah. Jadi kita mungkin gak sadar kalau ada masalah bau. Faktornya bisa dari obat-obatan, kurang minum, atau makanan tertentu. Orang lain pasti gak akan bilang. Mereka cuma jaga jarak atau buru-buru mengakhiri obrolan. Ada kakek yang seneng ngobrol, tapi dia mulai sadar
Kenapa orang nggak berdiri dekat-dekat dengannya lagi? Tetangganya yang biasa ngobrol lama-lama jadi singkat. Baru setelah anaknya bilang hati-hati dan kasih saran minum lebih banyak air atau ganti sabun baru, dia sadar. Dengan perubahan kecil, minum, pakai deodoran baru, ganti baju yang lebih bersih, orang-orang kembali nyaman berdekatan dengannya. Mulut kering adalah penyebab utama bau mulut, dan itu sering terjadi di usia lanjut. Kebersihan diri bukan cuma soal kita merasa bersih, tapi soal bagaimana orang lain bisa nyaman berada di dekat kita. Minum air putih yang banyak untuk mencegah mulut kering. Permen karet tambah gula atau permen penyegar mulut juga membantu. Sikat gigi teratur dan kalau perlu pakai obat kumur. Mandi rutin, pakai deodoran yang efektif. Dan yang paling penting, jangan pakai baju yang sama berulang kali. Cuci pakaian, handuk, dan spray secara rutin. Nah, kita sudah bahas 6 hal yang sering jadi aturan tak tertulis di kehidupan kita. Mungkin ada 1 atau 2 poin yang Anda sadari ada pada diri Anda. Itu nggak masalah, itu wajar. Semua ini bisa diperbaiki. Perubahan kecil dari memperbaiki postur, merapikan baju, sampai menyeimbangkan keluhan dengan rasa syukur, bisa menghasilkan perubahan besar pada cara Anda dilihat dan bagaimana Anda merespons dunia. Menua bukan berarti kehilangan wibawa, justru ini waktunya kita menjadikannya lebih baik. Dengan sedikit kesadaran dan usaha, kita bisa terus dihormati, punya hubungan sosial yang hangat, dan merasa luar biasa setiap hari. Terima kasih sudah menonton. Bagikan di kolom komentar kebiasaan nomor berapa yang akan Anda perbaiki mulai hari ini.